Bayangkan pagi yang cerah di pedesaan. Matahari mulai memanjat langit dan udara masih dipenuhi aroma embun. Di sebuah peternakan yang tenang, terdengar suara sapi-sapi yang sedang makan rumput. Mereka adalah makhluk besar yang penuh ketenangan. Dengan mata besar dan bulu halus yang melindungi mereka dari dingin. Sapi ini adalah hewan yang begitu penting. Bukan hanya untuk petani dan peternak, tapi juga untuk seluruh dunia. Mereka bukan hanya sumber makanan, tapi juga bagian dari ekosistem yang lebih besar, serta berkontribusi pada sejarah dan budaya manusia. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat cara kerja tubuh sapi. Salah satu keunikan utama sapi adalah sistem pencernaannya yang kompleks. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sapi adalah hewan pemamah biak dengan 4 bagian lambung. Rumen, bagian pertama adalah tempat di mana makanan yang baru ditelan mengalami proses fermentasi awal oleh mikroba. Proses ini sangat penting karena membantu sapi mencerna rumput dan tanaman berserat tinggi yang sulit dioleh oleh banyak hewan lain. Setelah itu, makanan tersebut kembali ke mulut dalam bentuk cut untuk dikunyah kembali. Mungkin beberapa orang atau kalian pernah lihat sapi nggak makan tapi mulutnya tetap mengunyah kan? Itu dia, sebelum akhirnya akan melewati lambung lainnya akan dicerna sepenuhnya. Proses pencernaan yang unik ini kemungkinan sapi untuk mendapatkan nutrisi maksimal dari makanan mereka menjadikan sapi sebagai hewan yang efisien dalam mengolah sumber daya alam. Sekarang, mari kita bahas ada beberapa manfaat sapi. Antara lain, manfaat sapi. 1. Sumber pangan. Sapi adalah salah satu sumber protein utama bagi manusia. Contoh daging sapi merupakan makanan pokok di budaya dan negara. Selain itu, ada sapi parah itu menghasilkan susu yang diolah menjadi produk turunan seperti keju, mentega, yogurt, dan krim dan lain-lain. Produk-produk susu ini menyediakan nutrisi penting seperti protein, kalsium, dan berbagai vitamin. Selanjutnya, 2. Mendukung pertanian. Di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang, di pedesaan, sapi masih digunakan sebagai hewan pekerja. Contoh mereka membantu petani membajak sawah, menarik gerobak, dan bahkan mengangkut hasil panen. Di desa-desa yang jauh dari teknologi modern, sapi adalah bagian penting dari sistem pertanian tradisional yang masih bertahan hingga kini. Mungkin di beberapa pedesaan masih ada yang memakai cara itu. Dan yang ketiga, bahan baku industri. Selain daging dan susu, sapi juga menghasilkan kulit yang bisa diolah menjadi bahan baku untuk industri tekstil, seperti membuat sepatu, tas, dan ikat pinggang, dan lain-lain. Selain itu, sapi juga menghasilkan pupuk alami dari kotoran mereka, yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Dan yang keempat, bagian dari tradisi dan budaya di berbagai kebudayaan, sapi memiliki peran istimewa. Contoh di negara India, sapi bahkan dianggap sebagai hewan suci, simbol kesabaran dan ketenangan. Dalam perayaan tertentu, sapi juga menjadi bagian dari upacara adat, melambangkan kekayaan dan keberkahan. Namun, sapi juga bukan tanpa kekurangan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam skala besar.
Apakah dari kekurangan sapi ini? Beberapa contoh. 1. Dampak lingkungan. Salah satu isu besar dari peternakan sapi adalah emisi gas metan yang berasal dari proses fermentasi makanan di lambung rumen mereka. Metana adalah gas rumah kaca yang memiliki dampak lebih besar terhadap pemanasan global dibandingkan karbon dioksida. Seiring dengan meningkatnya industri peternakan sapi, emisi metana juga semakin tinggi, menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan dan aktivitas lingkungan. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan lahan dan air memelihara atau ternak sapi membutuhkan lahan yang luas untuk merumput, dan ini kadang mendorong deforestasi. Selain itu, kebutuhan air sapi sangat besar. Produksi daging sapi, misalnya, membutuhkan jauh lebih banyak air dibandingkan sumber protein lainnya. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan mengurangi ketersediaan air di daerah tertentu. Dan yang ketiga, penggunaan antibiotik dan hormon. Dalam industri peternakan modern, sapi sering diberi antibiotik dan hormon untuk mempercepat pertumbuhan atau meningkatkan produksi susu. Inilah kadang penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat berkontribusi pada munculnya resistensi antibiotik yang merupakan ancaman bagi kesehatan manusia. Sedangkan hormon yang disuntikan ke sapi juga dapat mempengaruhi kualitas produk yang kita konsumsi. Tapi meskipun demikian, banyak hal yang masih kita pelajari dan kembangkan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan dampak sapi dalam kehidupan kita. Misalnya, beberapa ilmuwan tengah mengembangkan cara untuk mengurangi emisi metana dengan mengubah pola makan sapi, seperti contoh menambahkan ganggang laut dan pekan mereka. Selain itu, ada pula upaya untuk memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi biogas yang ramah lingkungan. Perlu digarisbawahi, sapi juga bukan hanya sekedar hewan ternak. Mereka juga adalah bagian dari sistem kehidupan kita yang lebih besar. Melalui sapi, kita juga mendapatkan pelajaran dan manfaat seperti yang sudah disampaikan. Dan kita juga sedikit tahu tentang cara mengelola sumber daya, bagaimana memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Kalian lihat di balik mata mereka yang tenang, sapi menyimpan sejarah panjang kehidupan manusia, menjadi saksi bisu kemajuan peradaban, dan memberikan manfaat yang tiada henti bagi kehidupan kita semua. Itulah beberapa contoh cerita tentang sapi, antara lain dan manfaat, kekurangan, kelebihan dari sapi, dan mungkin masih banyak lainnya.